Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang gereja diaspora. Yang menjadi pokok pembahasan dari kelompok pada presentasi kali ini yaitu biografi dari Romo Mangunwijaya. Kemudian ada apa itu diaspora dan bagaimana perkembangannya. Kemudian latar belakang diaspora, konsep yang muncul, kekurangan dan kelebihan, analisis dan tanggapan, serta kesimpulan kelompok. Ini saya akan menjelaskan bagaimana biografi dari Romo Mangunwijaya. Nama lengkap dari Romo Mangunwijaya yaitu Yusuf Biljatra Mangunwijaya. Beliau lahir di Ambarawa pada tanggal 6 Mei 1929. Pendidikan beliau SD di Malang, Sekolah Teknik di Yogyakarta atau setara pada saat ini dinamakan SMP. Kemudian SLTA di Malang. Kemudian beliau menjalani pendidikan imam keuskupan di Semarang dan Magelang. Pendidikan filsafat dan teologi Sanci Pauli Yogyakarta. Kemudian teknik arsitektur di ITB dan Sekolah Teknik Rhein Westfalen Aachen, Jerman. Capaian yang telah diraih oleh beliau itu beliau ditahbiskan menjadi Romo pada 8 September 1959. Kemudian menjadi dosen arsitektur luar biasa di UGM. Mendirikan laboratorium dinamika edukasi dasar, yaitu sebuah lembaga nirlaba yang memusatkan perhatian pada bidang pendidikan dasar, terutama bagi anak-anak miskin dan terlantar. Kemudian beliau juga merintis program pendidikan dasar eksperimental di SD Canisius Mangunan, Kalasan, sebelah timur kota Yogyakarta. Beliau meninggal pada 10 Februari tahun 1999 di Jakarta. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penjelasan mengenai apa itu diaspora dan juga perkembangannya. Kata diaspora berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti penyebaran atau penaburan benih. Menurut Mangunwijaya, diaspora artinya benih-benih yang serba terpencar, tersebar, tidak kompak dalam satu tempat dan tidak terisolasi dan terkonsentrasi dalam satu wilayah tertutup yang padat. Kemudian kita masuk dalam perkembangan diaspora di Indonesia. Sejak saat Hindia Belanda pergi dan Jepang menduduki Indonesia, gereja di Indonesia, sedikitnya Jawa, mengalami perubahan amat besar yang tentu saja tak bebas dari goncangan-goncangan psikologis, penderitaan, dan kecemasan. Karena mereka merupakan gereja yang bisa dibilang amat muda dan juga terbiasa dilindungi oleh para misionaris Belanda. Nah, pada waktu itu semua biarawan-biarawati Belanda ditawan Jepang dan umat pada waktu itu mengalami sebuah situasi yang sungguh merana, layaknya anak yatim piatu yang kehilangan orang tua. Di seluruh Indonesia hanya ada satu uskup pribumi, yakni Monsinyur A. Sugijapranata yang diizinkan Jepang untuk aktif dibantu seorang uskup pinjaman dari Jepang di Flores, yaitu Monsinyur P. Yamaguchi. Bisa dikatakan sangat sedikit imam yang pada waktu itu bertugas, akan tetapi tidak menutup semangat daripada umat untuk tetap berdoa bersama di gereja walaupun tanpa kehadiran seorang imam. Mereka tetap hidup dalam keberanian mereka, tetap hidup setia kepada Yesus dan gereja, meskipun hingga waktu itu sudah tidak ada lagi bantuan yang datang dari luar negeri maupun dari biarawan dan biarawati asing. Kerasulan awam, mereka tidak lagi hanya bertugas intern dalam bentuk kesalehan, tetapi oleh zaman perang serta revolusi mereka dipaksa keluar untuk ikut berjuang bersama rakyat dan bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Singkat kata, mereka berjuang langsung di tengah dunia, berdiaspora bersama-sama dengan umat dari agama yang lain. Demikianlah
Gereja Katolik di zaman Jepang mendadak dipanggil oleh Roh Kudus untuk menjadi gereja yang mendahului Gereja Konsili Vatikan II. Dan panggilan tersebut dijawab dengan penuh harga diri dan tanggung jawab. Namun, dijalani dengan doa dan derita, mereka mempercayakan semuanya kepada yang ilahi dengan penuh kerendahan diri. Spontan dan tentulah lewat trials and errors ditemukan selangkah demi selangkah sistem dasar yang berciri benar-benar gereja diaspora, serba terpencar, serba gerilya. Bahkan tanpa adanya dukungan materi maupun dukungan teori-teori misiologis, mereka tetap gigih hanya bermodalkan iman, harapan, dan cinta kasih yang sama sekali tidak canggih atau ruwet. Belajar mandiri baik sebagai komunitas maupun sebagai pribadi-pribadi lepas dalam keadaan darurat susah payah. Gereja purba pada waktu itu menginginkan agar benih-benih gereja terpencar di berbagai tempat untuk dapat melakukan tugas dan pelayanannya serta apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja. Akan masuk dalam latar belakang diaspora. Gereja diaspora itu juga ada pada zaman gereja purba, yaitu yang berada dalam permulaan awal abad kedua atau yang ketiga sampai dengan ketika Yesus naik ke surga dan juga pada hari Pentakosta. Nah, gereja purba itu sudah terpencar di berbagai daerah sehingga mereka menginginkan agar benih-benih gereja terpencar di berbagai tempat untuk dapat melakukan tugas dan pelayanannya, serta apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja. Gereja diaspora ini ada karena pada kenyataannya itu gereja itu bersifat dinamis dan terbentuk dari konteks umat yang berbeda-beda. Gereja berkembang, berekspresi, mengungkapkan diri dengan sangat bervariasi, berbahasa, beragam banyak, dan sangat fleksibel. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yang pertama itu faktor perekonomian, karena ingin memenuhi kebutuhannya sehingga ada beberapa orang yang berpindah tempat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan secara individu maupun kebutuhan untuk keluarga. Dan yang kedua itu budaya. Sisi lain dari budaya ini juga dapat mempengaruhi seseorang sehingga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik karena terpengaruh dengan budaya asing atau kehidupan di zaman modern. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam konsep apa saja yang muncul. Di sini ada beberapa konsep yang dijelaskan oleh penulis dalam bukunya. Yang pertama, bentuk persekutuan. Ada perbedaan antara struktur pengorganisasian gereja teritorial yang sangat keuskupan atau paroki dan gereja diaspora. Gereja teritorial ini melambangkan dan mengaktualisasikan cita-cita Tuhan Yesus ut unum sin, yang artinya agar semua menjadi satu, seperti dalam Yohanes 17 ayat 11, mulai dari lingkup lingkungan, paroki, dan keuskupan, dan lebih luas lagi dalam kesatuan gereja Katolik. Jadi gereja teritorial ini memusat simbolis ke gereja Santo Petrus di Roma. Katedral dan kapel-kapel itu hanya bagaikan ranting-ranting. Berbeda dengan gereja diaspora, karena gereja diaspora ini serba simpang siur, mereka tersebar di metropolitan hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kehidupannya serba baru dengan mental serta gerak ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup yang amat berlainan. Yang kedua, diaspora memahami gembala dalam arti umum. Ya, bagi gereja diaspora, berkenaan dengan gembala itu tidak hanya dalam arti khusus, yaitu uskup dan para imam yang ditahbiskan, yang merupakan hierarki, melainkan dalam arti luas, yaitu siapapun manusia beriman Kristiani yang mampu menjalankan fungsi pemersatu dan peneguhan iman, harapan, dan cinta kasih. Yang ketiga, paroki mini diaspora. Dalam situasi diaspora, keluarga inti dan hubungan orang tua dengan anak-anaknya itulah yang menjadi
inti dalam gereja diaspora ini. Selanjutnya sekolah dan lingkungan juga akan berpengaruh besar. Maka segala hal yang menghambat keutuhan dan kekompakan keluarga itu harus dihindari. Karena memang gereja diaspora ini memusatkan perhatian kepada induk pertahanan iman Kristiani, yakni pembentukan, peneguhan, penyihatan, pengutuhan, dan pemekaran serta pendalaman hidup keluarga inti, atau dalam kasus tertentu keluarga yang lebih luas seperti sekolah yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu konsep selanjutnya adalah organisme dan organisasi dalam gereja itu penting. Suatu organisasi itulah yang akan memandu harmonis gereja teritorial dan gereja diaspora. Paling tidak ada dua bentuk organisasi gereja yang dijelaskan oleh penulis. Yang pertama, gereja piramida. Seperti namanya adalah piramida, jadi gereja ini sangat-sangat hierarkis, dan piramida ini didasarkan pada adat kebudayaan yang menata siapa atasan dan siapa bawahan, serta menggambarkan tingkat-tingkat kekuasaan. Inilah penghayatan umat Katolik selama 1600 tahun. Ciri yang menonjol ialah ordo hierarki dalam hubungan pihak atasan dan bawahan, struktur birokratis yang serba menata dan ditata. Yang kedua, gereja jaringan. Sebenarnya di sini hampir sama dengan gereja piramida, tetap ada uskup dan para imam yang mutlak harus tetap terintegrasi dan menuntun. Tetapi bedanya di sini adalah ada hubungan relasi kepada kaum awam. Jadi ada komunikasi yang akrab, non-formal, suasana kekeluargaan, keguyuban, mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada dan aktual tanpa terhambat oleh birokrasi seperti gereja piramida yang sangat hierarkis. Yang terakhir adalah dalam kitab suci umat Allah pada hakikatnya melangkah pribadi atau kelompok pribadi-pribadi yang diaspora seperti Abraham dan Nuh. Mereka adalah orang-orang yang tidak ikut arus umum kebanyakan orang. Jadi mereka itu adalah kaum minoritas. Namun terpanggil oleh kasih karunia Allah untuk berani. Ibaratnya mereka berani menempuh perjalanan jauh yang bahaya. Jadi umat diaspora itu punya sikap dan pendirian yang tak tergoyahkan meskipun mereka berjumlah kecil, bahkan sering sendirian di tengah lingkungan yang besar yang penuh kekerasan dan kebusukan. Dalam soal prinsip, mereka sangat teguh, iman, harapan, dan cinta kasih. Walaupun mereka ini kaum minoritas dan sendirian gitu, mereka tidak kehilangan rasa persaudaraan dengan orang-orang lain karena pada dasarnya umat diaspora memang kodrat hidupnya seperti pejuang kesepian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah prinsip dasar. Prinsip dasar ini kita membahas tentang bagaimana gereja diaspora memahami tentang ketritunggalan Allah. Di sini ada hakikat dan esensi. Hakikat dan esensi berbicara tentang pengakuan dari gereja diaspora akan kedaulatan Allah sebagai khalik dari seluruh kosmos yang ada di dunia ini. Dalam artian bahwa Tuhan adalah yang berkuasa dan bertahta atas segalanya. Kemudian di sini kita melihat bagaimana pemikiran ini bisa muncul. Dan dalam dasar kemunculan, di sini kami menulis bahwa gereja membutuhkan persatuan antara gereja yang satu dengan yang lainnya. Karena gereja memiliki jemaat yang banyak dan harus bersama-sama dalam menjalankan tugas dan pelayanan di muka bumi. Dalam artian bahwa ketika adanya hakikat dan esensi yang sama dari seluruh gereja diaspora, maka mereka mempunyai satu dasar yang kuat bahwa ketritunggalan Allah yang diakui itu tetap pada hakikat dan esensinya. Jadi berbagai banyak bentuk pun di dalam proses liturgia di dalam gereja diaspora dasarnya akan tetap sama, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Analoginya bisa kita pahami sebagai padi, beringin, pohon jati, atau ikan, sapi, dan ayam. Mengapa di sini kami menggunakan analogi ini? Karena bisa dikatakan bahwa ketika adanya padi, beringin, dan juga pohon jati,
tumbuhan ini memiliki hakikat yang sama, yaitu berakar, berdaun, dan juga bahkan berbuah atau berbunga, begitu. Dalam artian bahwa ketika adanya padi yang mempunyai akar, batang, dan daun ataupun buah, di sini bisa dipahami sebagai satu kesatuan, yaitu tanaman padi. Begitu juga dengan ketritunggalan Allah, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi dipahami sebagai satu kesatuan yang disebut Tuhan oleh orang Indonesia. Begitu pula dengan ikan, sapi, dan ayam. Mengapa demikian? Karena hakikatnya binatang adalah bernapas, berpindah tempat, atau bergerak. Demikian juga dengan ketritunggalan Allah yang dipahami oleh orang-orang gereja diaspora, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan dan bisa dimaknai sebagai penguasa alam semesta yang disebut dengan Tuhan. Sehingga kita masuk pada pemaknaan, di mana pemaknaan ini tetaplah menjadi satu dasar yang kuat sehingga memunculkan pemikiran Tritunggal tetaplah Tritunggal, hanya saja pemaknaannya yang berbeda dan dibawa atau disesuaikan dengan konteks keberadaan jemaat. Poin berikutnya di sini adalah kami membahas tentang bagaimana gereja agar bisa menjadi diri yang dinamis tetapi tetap kokoh, begitu. Dalam artian di sini gereja bisa memperbaiki diri. Nah, di sini kami kelompok memberikan statement bahwa gereja seharusnya tidak menjadikan praktek kelembagaan gereja itu menjadi birokrasi yang berlebihan. Dalam artian, uskup, imam, serta pemuka-pemuka agama lainnya itu tidak menjadi birokrat dengan mental kekuasaan. Nah, jika hal ini yang terjadi di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah lembaga gereja, maka lembaga gereja akan menjadi lembaga kekuasaan yang feodal dengan nepotis, kolusi, dan juga korupsi. Oleh sebab itu, yang kita harus pahami adalah bahwa gereja tidak hanya menyangkut diri kita yang terpanggil keluar tentang bagaimana diri kita itu berinteraksi dengan orang lain, tetapi gereja juga berbicara tentang organisasi yang terbentuk. Tidak hanya berbicara juga tentang gedung gerejanya. Karena itu, kita harus bisa waspada terhadap organisasi-organisasi yang terbentuk di dalam gereja, dengan artian bahwa ketika menemui hal yang sudah dijelaskan tadi, kita harus bisa melihat dan mewaspadai hal tersebut. Karena itu sangat penting. Gereja seharusnya menjadi alat dan hamba yang rendah hati. Nama saya Angelia Agatha, NIM 712019-116. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari gereja diaspora. Yang pertama, kekurangan dari tempat itu jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, budaya dan setempat, pemikiran sosiologi masih tertutup dan mereka juga hanya tinggal di satu tempat dan jarang berpergian jauh. Sedangkan kelebihan dari gereja diaspora ini yaitu mereka bersifat terbuka, orang-orang sekitar kota tersebut juga hidup berpindah tempat dan bermobilitas tinggi. Yang berikutnya, dalam masyarakat tradisional, budaya serta relasi yang terjalin antara orang tua dan yang muda itu sangat baik dan masih tetap dalam mengikuti adat, tradisi, dan budaya yang ada. Sedangkan kelebihan dari masyarakat kota yaitu dunia yang terjalin antara orang tua dan generasi anak muda sudah tidak begitu baik. Anak-anak muda sudah tidak terlalu mengikuti budaya dan tradisi yang ada. Melalui adanya kekurangan dan kelebihan yang terjadi di tempat tersebut, yang dimana pada pelayanan umat mereka melakukan pembekalan rohani
peneguhan iman serta moral dengan harapan dan cinta kasih dari Kristus. Nah, selanjutnya cara beradaptasi satu dengan yang lainnya melainkan hal tersebut jauh berbeda dengan masyarakat di kota. Jaringan-jaringan yang ada pada mereka yaitu teritorial, bukan suprateritorial. Justru itu yang membuat kehidupan mereka hancur. Maka dari itu kehidupan umat beragama pada saat itu menjadi tersebar di seluruh wilayah, dan penyebaran itulah yang sekarang menjadi nama diaspora. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis dan tanggapan kritis kelompok. Dalam hal ini, gereja pada zaman ini juga sudah sangat tersebar dan beragam. Ada perbedaan mulai dari perbedaan dogma, bentuk liturgi, dan juga tata gereja. Mengenai letaknya juga, gereja-gereja masa kini sudah menyebar sangat luas dan juga sudah terpencar menjadi diaspora. Mulai dari gereja perkotaan hingga gereja yang ada di pelosok-pelosok daerah. Semua gereja ini berdiri mungkin dengan konteks yang berbeda pula. Berbeda dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga lingkungan hidup. Bahkan umat gereja pada masa kini juga sudah menggunakan kecanggihan global, dan ini disebut sebagai umat diaspora pangkat 2. Meskipun demikian, gereja saat ini yang juga sebagai gereja diaspora dengan segala desentralisasinya harus tetap merupakan suatu organisme, komunitas yang hidup secara integritas bersatu. Sehingga benang merahnya gereja diaspora dengan gereja saat ini ialah terletak pada paham yang sama dalam satu iman, satu harapan, dan satu cinta kasih kepada satu juru selamat, satu Bapa di sorga, dan dalam satu roh. Yang kedua, berdasarkan bahan bacaan, diaspora ini bisa dikatakan masih terjadi sampai saat ini. Seperti yang penulis jelaskan mengenai gereja diaspora in optima forma, yang berarti dalam bentuknya yang paling bagus, sumber kehidupan rohani bukan hanya dari gedung gereja saja, melainkan juga dari keluarga. Contohnya dalam gereja Protestan saat ini, sumber kehidupan rohani bukan hanya didapat dari gereja saja, namun ada juga di dalam gedung rumah atau setiap keluarga. Setiap keluarga di saat ini dapat menjadi sumber kehidupan rohani. Jelasnya, diaspora masih terjadi dan bahkan bukan terjadi sampai saat ini. Seperti apa yang disampaikan oleh penulis, bahwa ke depan akan bersifat diaspora, di mana akan menjadi kenyataan yang konsisten yang merajalela di abad ke-21 nanti. Nah, di sini kesimpulan itu, penulis telah memberikan beberapa hal apa yang dapat dilakukan untuk menangani dan menyikapi hari depan yang akan sangat bersifat diaspora. Nah, hal yang pertama itu mempersiapkan mental dan visi pimpinan umat, iman dan awam, agar mampu untuk bersikap selalu terbuka terhadap segala bentuk perubahan. Nah, untuk konteks masa kini, itu pemimpin diperlukan bukan bersikap yang a priori, yang belum apa-apa sudah mengambil keputusannya sendiri. Karena jika demikian, itu akan sangat sulit bagi umat minoritas untuk menghadapi secara benar dan baik modernisasi yang sekarang dan mendatang dengan segala bentuk bila terpimpin oleh mental baku dan kaku, dogmatis dan konservatif. Nah, zaman ini itu semakin hari akan semakin berubah. Dan pandangan dan gerak kita pun itu akan ikut berubah. Namun demikian, terus tetap untuk menjaga keseimbangan kita. Keterbukaan untuk berubah itu harus diimbangi oleh keyakinan bahwa hanya ada suatu jantung jiwa atau identitas yang mutlak yang tidak berubah, yakni fungsi kita para hamba Allah Bapa, bukan hamba Pontius Pilatus, dan murid Yesus Kristus yang bukan Herodes, dalam semangat dan visi Roh Kudus, dalam persaudaraan gereja para rasul, yang kudus, satu, dan universal. Yang kedua yaitu memiliki sikap yang rendah hati dalam cinta kebenaran. Artinya bahwa keterbukaan itu harus juga dibarengi dengan rendah hati, karena
Hanya manusia yang rendah hati, yang mampu melihat mana yang benar, mana yang keliru, dan suka menerima kebenaran. Hal yang ketiga yaitu memiliki kearifan. Nah, dengan adanya situasi yang serba dinamis dari budaya industri ini, perlu ada cara-cara alternatif yang berubah-ubah dan memerlukan inovasi-inovasi. Sehingga para gembala itu harus memiliki persediaan banyak akal baik dalam rangka pemikiran pribadi dengan mengerjakan maupun dalam relasinya dengan pihak-pihak yang lain. Yang keempat yaitu menjaga benteng utama gereja diaspora. Nah, benteng utama ini dalam gereja diaspora itu yaitu keluarga. Keluarga inti dan hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Itulah yang paling menentukan. Kemudian keluarga yang lebih luas seperti sekolah dan lingkungan itu juga akan berperan besar. Karena keluarga dalam arti inti maupun yang lebih luas itu akan menjadi paroki mini diaspora. Sehingga kehidupan real itulah yang disebut gereja diaspora. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.